ada belusukan, memastikan hal-hal sudah sesuai, kemudian baru ke kantor. Gambaran kesehariannya seperti apa? Ya, saya pagi 5:30 paling lat itu sudah keluar rumah. Orang tidak bisa nerka saya juga kadang tidak tahu saya mau kemana. Tiba-tiba saya ngomong sama ajudan saya mau ke barat, saya mau ke utara. Saya itu tanpa perencanaan, tapi biasanya ada khusus fokus. Saya hitung gitu. Jadi jam berapa saya paling pagi acara saya yang sudah komitmen gitu kan. Nah, di luar itu kan aturannya saya buat sendiri gitu kan. Yang di luar komitmen itu. Nah, saya ketemu gitu. Nggak tahu itu mungkin yang saya percayai sekarang. Itu saya ditunjukkan oleh Tuhan bahwa saya harus lewat ke sana. Nanti ketemu aja di situ. Contohnya ketemu misalkan tiba-tiba saya nemukan loh anak ini kenapa pagi-pagi kok duduk di gardu gitu. Bodohnya orang kenapa anak ini gitu. Oh ternyata setelah saya cek itu anaknya siapa. Kok pagi-pagi duduk di situ. Terus oh ya Bu ini ibunya udah meninggal, ditinggal bapaknya. Terus sekarang siapa yang lawat? Tetangganya. Terus saya undang tetangganya, saya ajak ke kantor kelurahan, saya panggil dinas sosial. Ini kalau tak ambil boleh enggak? Saya bilang gitu. Kalau diambil tetangganya kan saya juga khawatir bagaimana pendidikannya, bagaimana. Oh ya Bu, akhirnya tetangganya, ayo saya lihat, saya kan punya kayak asrama begitu. Kita ajak ke sana tetangganya supaya dia yakin bagaimana kami memelihara anak-anak. Merawat anak-anak. Nah, kita ajak ke sana tetangganya. Oh ya Bu Risma, sekarang di sana anak ini. Dan anak ini ternyata luar biasa sekarang. Itu ditemukan dari belusukan. Iya. Apalagi yang Ibu temukan biasanya kalau belusukan pagi? Kadang juga proyek nggak beres gitu kan. Proyek nggak beres gitu. Jadi seperti yang tadi Ibu marah-marah itu. Kalau itu kan memang ada laporan. Jadi kadang saya jalan gitu. Ini proyek kok kayak gini gitu. Terus habis itu ya saya tunggu kamu di sini. Coba ya saya selesaikan di situ juga gitu. Saya tunggu di sini. Ini coba kenapa proyek kayak gini? Ini kenapa belum ini gitu. Kayak seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kayak ada mengatur begitu. Tapi pasti nemu sesuatu saya. Dan selalu Ibu begitu menemukan sesuatu harus langsung selesai? Iya harus selesai. Karena kalau enggak kan tertunda. Nanti kan ada masalah berikutnya. Saya kan harus ngurus yang lain gitu. Nanti kalau enggak kan rangkep gitu di situ. Nah, kalau saya berdiri di situ kadang-kadang terus warga ngadu soal apa macam-macam. Soal sekolah, soal apa, sampai soal PDAM macet, soal apa di situ. Ya udah saya selesaikan di situ. Bu Risma, saya juga ingin membahas soal yang sempat ramai dan sampai sekarang pun masih terus ramai soal KBS, kebun binatang. Dari kacamata Ibu, karena ada banyak sekali info berseliweran, ada banyak yang terlihat nyata di media adalah ini ada banyak kubu. Ada kubu ini, kemudian perseteruan tidak habis, masing-masing saling klaim kebenaran. Apa yang Ibu lihat sesungguhnya persoalan KBS? Saya terus terang juga sebenarnya awalnya tidak tertarik. Saya kan sebetulnya awalnya tugas saya kan, saya pikir ya manusia lah di dalam kota itu kan manusia. Makanya saya coba sekolah semua saya fasilitasi, termasuk anak miskin, termasuk itu. Nah, terus di berikutnya tiba-tiba ada yang datang ke saya, pengen jadikan KBS itu ada bangun hotel di situ dengan alasan uangnya tidak cukup untuk memelihara binatang tadi, restoran. Nah, makanya saya juga enggak bisa saya sampaikan begitu. Enggak bisa, ini kebanggaan warga Surabaya. Dan ini pernah menjadi sejarah, dicatat di dalam sejarah Indonesia. Ini kebun binatang terbesar di Asia. Tidak bisa saya katakan begitu. Nah, karena tanahnya pemerintah kota, atas nama pemerintah kota itu, tanahnya saya bilang sudah sampai alih. Gitu. Nah, tapi ternyata di perjalanan itu konflik itu terus gitu. Sampai bingung kan, saya sudah sampaikan, sampai media asing nulis kan. Saya Zoo pikir of Death.
Iya. Malu Ibu ketika Saya- membaca itu? Ya malu ya enggak, karena saya enggak ngelola gitu kan. Tapi saya yakin memang media pasti nyalakan saya, media asing, karena saya wali kota, biasanya kan wali kota harus nangani itu semua gitu. Nah kemudian dari situ setelah kita dapat izin operasional, ya ternyata setelah saya kan minta dikaji oleh Universitas Erlangga tentang bagaimana kondisi binatangnya, kan saya harus begitu. Kalau saya ambil alih kan titik nolnya harus kelihatan kan. Ternyata banyak yang sakit binatangnya, sudah banyak yang tua. Kemudian pengelolaannya juga tidak benar. Kemudian ada proses hukum, masalah-masalah di dalamnya. Itu dianalisa oleh UNAR. Nah terus kejadian yang saya terakhir itu, kemudian saya sudah nggak betah lagi saat ada harimau tergantung itu kan. Itu meskipun saya nggak mentolo lihatnya, saya gini, Bu lihat gambarnya saya begini, mimen rapat, karena saya sudah bayangkan apa gitu. Coba Bu masa begini, saya antara berani tidak gitu ngelihat itu. Akhirnya saya sudah saya tak lapor KPK aja gitu. Lapor KPK, dan kemudian Ibu memang melapor KPK? Iya, terus saya lapor KPK itu. Jadi itu sudah enggak ada, saya sudah enggak ada sudah enggak bisa lagi bagaimana ngamankan ini kan. Bingung saya terus terang juga. Apa yang Ibu harapkan KPK bisa lakukan? Ya saya lihat di situlah, coba dilihat itu ada apa gitu kan. Kecurigaan Ibu ada apa sampai lapor KPK? Ya ada lah gitu ya, ada. Cuman, kalau lapor KPK biasanya ada korupsi, ada kong kali ya, kong, saya sudah ada jelaskan manipulasi. semua di KPK. Itu memang yang Iya. Ibu lihat? Iya. Saya tidak tega mau. Apa? Dipersembahkan oleh Kecurigaan Ibu ada apa sampai lapor KPK? Ya ada lah gitu ya, ada. Cuman Kalau lapor KPK biasanya ada korupsi, ada kong kali ya kong, saya sudah ada jelaskan manipulasi. semua di KPK. Itu memang yang Iya. Ibu lihat? Iya. Ada mafia yang bermain di sana, Ibu? Ya saya tidak berani nuduh. Tidak berani nuduh. Iya. Sejak sekarang ditangani oleh pemerintah kota, kalau mafia tuh biasanya banyak yang ngancem-ngancem, Bu. Saya tadi kan sampaikan yang apa namanya, saya sudah ikhlas kalau itu pun terjadi pada saya. Semua ini hanya titipan. Tinggal Tuhan kapan ngambilnya, saya tidak tahu. Itu rahasia ilahi. Saya tidak tahu nanti sore, nanti malam, besok pagi, saya tidak tahu. Kalau Ibu ikhlas, tapi keluarga bagaimana, Bu? Saya sudah sampaikan, itu resikonya. Resikonya dulu waktu saya dicalonkan, saya tanya ke dia, ke mereka. Meskipun sebelumnya keluarga saya juga tidak ikhlas saat itu saya jadi wali kota.
Tapi karena saya juga nggak ngira jadi juga, gitu kan, tiba-tiba jadi, ya sudah, saya jalani takdirnya Tuhan aja. Termasuk ancaman ke keluarga, saya ingat dulu Ibu pernah bercerita, apakah masih ada ancaman-ancaman itu? Ada, kemarin malah anak saya difitnah. Oh, anak saya itu di sebelah saya, persis duduk di sebelah saya gini. Malam kebetulan kan saya sakit, saya nggak keluar, jadi dia nungguin kalau saya sakit itu. Dia nggak keluar, diancam katanya, sempat dilaporkan karena kena narko, ditangkap polisi di Jakarta. Anak saya di depan saya begini, gitu. Ya begitulah. Jadi keluarga pun sudah paham resiko-resiko. Ya, saya kira mereka juga tidak terlalu paham sekali sebetulnya. Makanya saya juga, ya kalau bisa selesai lah. Apakah itu juga yang membuat Ibu kemarin sempat mau mundur karena itu juga, Bu? Ya, macam-macam lah, Mbak. Karena kan berat sekali, emosi saya kan itu kan lihat anak begitu, kemudian lihat keluarga gitu, saya harus mulangkan ada suaminya posisi di Kalimantan, ada istrinya posisi di Arab, saya harus mulangkan mereka supaya selamat begitu kan. Terus macam-macam itu kan mengaduk-aduk emosi, kemudian lihat saluran, lihat apa gitu kan, emosi itu kan karena nggak tahu, saya selalu melibatkan perasaan begitu loh. Jadi akhirnya kan emosi itu jadi berat gitu kan. Begitu. Sempat sampai betul mengirim surat ke DPRD itu betul, Ibu? Mengajukan surat mundur itu? Belum. Berarti masih akan kalau belum? Pilihan katanya kok belum, Ibu? Masih ada niatan itu? Nanti dilihat lah, Pak. Pasti banyak yang patah hati warga Surabaya kalau dengar wali kotanya masih ada niat untuk mundur. Ya, saya selama ini saya sudah memberikan yang terbaik untuk warga Surabaya. Semua yang saya miliki saya berikan, sudah. Saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Semua sudah saya berikan. Nggak ada lagi yang saya, semualah. Semua sudah saya berikan. Ilmu saya, pikiran saya, bahkan kadang anak saya pun kadang tidak terlalu saya urusi gitu. Tapi saya percaya kalau saya ngurusi warga Surabaya, anak saya suruh diurusi oleh Tuhan gitu. Gitu. Saya sudah berikan semuanya. Jadi saya mohon maaf. Jadi betul-betul Ibu masih berpikir sekarang untuk mundur? Calon wali kota terbaik dunia, penghargaan sudah 51 diterima Surabaya karena wali kota Tri Risma hari ini. Masih tega Ibu berpikir mundur setelah semua ini? Apa yang bisa mengubah pikiran, Bu? Kita break dulu. Pemirsa tetap di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi. Tidak menyangka wali kota yang begitu dicintai, ternyata sekarang dalam keadaan begitu tertekan dan bahkan sempat berpikir mundur. Orang-orang kecil yang tergantung pada ibu. Dipersembahkan oleh Malam ini Mata Najwa belak-belakan dengan Tri Risma hari ini. Saya masih rasanya gelo, Ibu. Kalau saya tidak bisa menyuarakan apa kira-kira ungkapan warga Surabaya ketika mendengar wawancara ini. Mereka akan sedih, tidak menyangka wali kota yang begitu dicintai, ternyata sekarang dalam
keadaan begitu tertekan dan bahkan sempat berpikir mundur. Tanggung jawab saya, Bu, saya di depan Ibu sekarang ini, tanggung jawab saya untuk bilang warga Surabaya pasti akan banyak yang patah hati dengar wali kotanya seperti ini. Orang-orang kecil yang tergantung pada Ibu. Itu yang saya pikirkan, Ma. Terus terang itu yang membebani saya. Itu yang saya pikirkan. Yang jadi perhatian utama Ibu. Ya, saya cari itu satu-satu. Saya udah buat polisi anak yatim, kita biayai setiap hari kita kasih makan 3 kali sehari. Orang lansia miskin kita berikan makanan setiap hari 3 kali sehari. Orang cacat. Terus saya rawat anak-anak yang tidak beruntung. Tapi anak miskin bisa sekolah tanpa melalui tes. Kita kasih sepatu, buku, tas. Anak miskin yang pandai kita berikan beasiswa. Bahkan ada yang kita kirim ke Malaysia untuk ngambil S1 sampai S3. Saya cari itu, saya cari warga satu-satu gitu. Saya minta lurah, warga juga saya nitip. Satu-satu memang itu yang saya pikir terus. Itu saya tidak tahu apa namanya. Itu saja yang saya terus terang saya pikirkan itu. Itu yang akan terus jadi pertimbangan utama Ibu. Iya, itu aja yang pertimbangan saya, cuman itu aja. Cuman itu aja. Ya, kalau yang lain saya yakin saya bisa ngatasi lah. Itu saja yang saya pikir. Dan seharusnya itu cukup untuk membuat seorang Tri Risma hari ini tidak usah jauh-jauh berpikir akan mundur. Saya tidak tahu, karena tadi saya katakan bahwa sebetulnya saya ngikuti saja kata hati saya, ya. Tadi saya katakan kan saya kayak diarahkan begitu. Jalan saya ke sana, jalan saya ke sini, begitu kayak diarahkan saja. Kayak mengalir gitu. Kadang saya juga tidak tahu bagaimana gitu cara menyelesaikannya. Tiba-tiba ada jalan gitu. Seperti itu. Saat saya bertanya-tanya gitu, tiba-tiba ada jalan keluar gitu. Itu yang selalu menjadi pertanyaan saya gitu. Bagaimana saya bisa mempercepat warga Surabaya lebih sejahtera, itu terus. Itu yang selalu saya pikirkan. Makanya saya ngomong jangan sampai banjir. Kalau banjir itu orang jadi miskin. Saya katakan begitu karena dia harus beli perabot baru, semua baru itu. Nah, itu makanya saya justru kalau hujan deras, siapapun tamu saya tinggal. Saya keluar. Saya sudah ilmu jurus apa aja, jurus doa, jurus apa aja. Seluruh staf saya ngomong semua doa ya, saya gitu. Semua seperti itu. Jadi itu. Paling deg-degan kalau hujan karena banjir. Jadi jurus doa, jurus doa apapun ya, jurus marah-marah, jurus ngangkuti sampah saya ngambil sendiri supaya air itu bisa lewat gitu saya ambil. Saya cari sendiri gorong yang macet, kenapa berhenti di sini, kenapa berhenti. Saya cari sendiri. Kemarin itu saya sakit, soalnya udah sakit, sudah mau agak enakan, saya keluar sama suami. Ayo keluar cari makan sama suami saya, anak saya. Di tengah jalan hujan, paksa saya keluar, terus saya cari ajudan saya naik mobil. Saya enggak bawa sepatu boot, enggak bawa sepatu, akhirnya saya enggak pakai sepatu. Terus saya cari, saya ikuti air ini kemana ini, ternyata buntu, ketutup pagarnya orang. Udah bongkar lah saya sampai jam 10 malam itu. Bongkar pagar orang? Iya. Jadi seperti itu. Karena saya tahu ini bikin sakit, bikin itu gitu kan. Gitu. Jadi itu saja yang saya pikir, Mbak. Nggak ada yang saya pikir apa-apa. Nggak ada yang difikirkan, tapi ada yang memikirkan jauh untuk seorang Tri Risma hari ini. Kalau bicara soal pemimpin negeri, Bu Risma, nama Anda sudah
sering disebut bahkan 2 kali berturut-turut masuk survei Bursa Capres. Calon presiden yang bisa memimpin negeri itu ada pada diri Tri Risma hari ini. Saya enggak tertarik. Nggak tertarik, Ibu? Enggak. Yang lain banyak tertarik. yang kepengen loh, Bu. Ya biar aja. Saya enggak tertarik. Kenapa nggak tertarik, Bu? Aduh. Surabaya aja cobaannya kayak gitu. Mbak, jadi presiden itu kan cuma satu, jadi gubernur cuma satu, wali kota cuma satu. Sekian juta orang itu ngantungkan nasibnya kepada kita. Itu kan berat sekali. Bagaimana nanti bertanggung, masa saya udah boleh masuk surga hanya karena ada orang ngomong itu zamannya wali kota Risma saya hidup saya sengsara kayak gitu. Terus saya enggak masuk surga terus. Nggak mau lah saya. Tapi bahwa kemudian nama Ibu diperhitungkan untuk bisa masuk dalam bursa, itu rasanya tersanjung, Enggak, risih, saya sungkan, apa rasanya apa, Bu? Nggak ada, saya enggak pernah baca itu. Makanya saya bacakan ke Ibu sekarang. Saya nggak Rasanya pernah baca. risih tidak, Bu? Atau malah alhamdulillah seneng? Enggak, ya kan saya kan enggak boleh itu kan dia punya hak juga kan. Kalau perasaan saya nggak ada sama sekali, nggak ada, boleh dicek. Kalau dulu zamannya Umar bin Khattab itu dibelah dadanya, saya siap juga. Dibelah dicek Apa apa yang ada di hati saya, nggak ada itu. Ada ya? Kepingin itu nggak ada sama sekali. Disebut-sebutnya yang bisa menyaingi Jokowi. Alah biar aja. Kalau Ibu sendiri menilai sosok Jokowi seperti apa? Saya nggak kenal dekat sekali, tapi nah beliau saya juga karena habis waktu saya untuk itu kan, jadi saya tidak pernah menilai orang lain. Tidak pernah menilai. Saya tidak pernah menilai orang lain. Yang menilai Ibu, tapi ada, kita lihat grafisnya nih, Bu ya. Ini ada satu, Ibu bilang kan tidak pernah membaca, cuma malam ini saya mau tunjukkan ke Ibu. Ini ada survei yang sempat dilakukan oleh lembaga UI, lembaga politik UI, lembaga psikologi UI. Surveinya itu menyebut mencari pesaing Jokowi, dan nama Tri Risma hari ini ada di nomor 1. Ada nama Basuki Cahayapurnama, ada nama Anies Baswedan, ada nama Abraham Samad, tapi yang nomor 1-nya Risma. Ini jadi punya tanggung jawab kok jadi pesaing-saingan. Itu berat loh Mbak, tanggung jawab itu. Kok jadi saing-saingan? Yang dianggap bisa menyaingi kalau masuk dalam bursa. Tidak ada niatan sama sekali ke sana. Nggak ada. Saya tahu siapa saya. Siapa Ibu Risma? Saya nggak punya apa-apa, satu. Yang kedua, Wali kota terbaik dunia, Ibu terlalu merendah. Saya nggak punya apa-apa. Jadi saya tahu siapa saya, itu. Jadi Indonesia ini negara yang sangat besar, luar biasa. Luar biasa besarnya, bahkan kalau boleh semua ada di Indonesia itu. Tapi saya enggak punya apa-apa. Kepandaian enggak, kekayaan enggak punya apa-apa saya. Jadi saya tahu siapa saya. Wali kota yang sanggup mengubah Surabaya dalam waktu hanya 3 tahun, itu Ibu Risma? Enggak lah, belum. Itu kan yang nampak, makanya saya selalu sampaikan. Yang dilihat orang, itu kan yang kasat mata. Tapi pernahkah tahu ada orang yang mungkin masih menderita yang saya tidak tahu? Saya pernah menemukan orang, itu usia 90 tahun, sudah terkapar di tempat tidur. Dirawat oleh anaknya yang gila, usia 63 tahun. Dia punya anak lagi si 63 tahun ini, 41 tahun, gila juga. Nggak gila sih, pengangguran. Saya katakan, itu kan untung saya tahu. Dan mungkin di Surabaya juga masih ada yang kayak gitu, yang saya nggak tahu gitu kan. Dan itu semua tanggung jawab Ibu? Iya, kalau saya tahu. Ya itu tanggung jawab saya, dan itu harus saya pertanggungjawabkan nanti di depan Tuhan. Dan berarti harus selesai minimal 5 tahun Ibu?
Itu kalau saya kuat. Insya Allah kuat terus Ibu. Insya Allah kuat terus. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Sama-sama Mbak. Ada yang Mohon maaf kalau Kenapa Ibu? Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ibu mohon maaf. Ada yang ingin Ibu sampaikan ke warga Surabaya? enggak, saya mohon maaf aja kalau ada kurang. Ke warga Surabaya. Ibu mau janji tidak akan mundur di Mata Najwa ini? Enggak mau. Tidak mau janji. Kenapa Ibu takut tidak bisa ditepati? Apa yang bisa dilakukan untuk mengubah pikiran atau memantapkan hati? Enggak ada nanti nunggu petunjuk Tuhan. Untuk anak-anak di rumah atau untuk keluarga yang harus jauh dari ibunya karena mengurus Surabaya, misalnya, adakah yang ingin Ibu share untuk juga mungkin disampaikan hari ini oleh Tri Risma hari ini? Enggak, saya kira anak-anak saya sudah paham lah gimana saya. Anak-anak yang lain Ibu, bukan anak kandung tapi Anak-anak juga yang lain. anak-anak yang lain? Ya, anak-anak saya terutama yang di Surabaya, bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu hak semua orang. Kalian tidak usah berpikir dari mana asal kalian. Siapa orang tua kalian? Orang tua kalian tukang beca. Orang tua kalian buruh cuci, kalian berhak untuk berhasil. Karena Tuhan itu adil. Terima kasih anak-anakku. Selama ini sudah menjadi anak-anak yang baik di Surabaya. Semakin lama semakin baik kalian. Banyak prestasi yang kalian raih. Terima kasih semuanya anak-anakku. Terima kasih Ibu Risma. Sama-sama. Selamat malam Ibu.